Pemirsa, pada tanggal 5 November 2020, Universitas Nurjadid telah melakukan penerapan e-learning semenjak masa pandemi yang dilaksanakan secara virtual. Di Universitas Nurjadid, kurang lebih selama 6 bulan ini, semenjak adanya wabah COVID-19 telah melakukan penerapan e-learning. Aplikasi mahasiswa ini disebut juga dengan e-learning yang digunakan untuk mempermudah mahasiswa dalam pembelajaran secara virtual. E-learning ini juga dapat diartikan sebagai sistem pembelajaran elektronik yang dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun kelebihan dan kekurangan di dalam pengaksesan media e-learning yang dirasakan oleh dosen dan mahasiswa. Bapak Muhyiddin Hufron, MEI, selaku Wakil Dekan Soshum yang membahas tentang penerapan e-learning yang diterapkan di Universitas Nurjadid. Sesuai dengan namanya saja, e-learning adalah pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi pembelajaran yang menggunakan sistem informasi sebagai fasilitasnya, itu e-learning. Kemudian mengapa di kampus kita ini memakai pembelajaran yang berbasis teknologi ini? Yang pertama karena kita dihadapkan oleh kondisi pandemi, berawal dari kondisi pandemi yang mengharuskan kita itu dilarang untuk bertatapan muka langsung dengan orang lain, sehingga e-learning ini bisa menjadi alternatif pembelajaran tetap dilaksanakan walaupun tidak bertatap muka. Itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, memang di kampus kita ini juga memberlakukan seperti keinginan Menteri Pendidikan. Di situ menginginkan adanya kampus merdeka, yang mana konsep dari kampus merdeka ini sebenarnya bagaimana pembelajaran yang dilakukan itu tidak selalu bertatap muka melalui sistem luring, akan tetapi bisa dilakukan dengan sistem daring. Bapak Badriansah Trisutyanto, SSMPD, selaku dosen prodi Bahasa Inggris yang membahas tentang fitur yang ada di e-learning bagi dosen untuk mahasiswa serta pengalaman dalam penerapan. Kurang lebih fitur yang ada di e-learning kalau dibandingkan dengan sebelumnya mungkin kurang lebih sama, tapi ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan atau lebih kita ketahui, misalkan untuk pengumpulan tugas ya, atau pengumpulan ujian dan seterusnya. Kalau yang sebelumnya atau yang lumrah biasa kita gunakan itu ada pembatasan akses mingguan, artinya satu materi, satu tugas itu dibatasi harus diselesaikan dalam 1 minggu. Tetapi untuk sekarang itu sudah bisa digunakan pembatasan akses menggunakan activity completion. Activity completion ini artinya mahasiswa bisa mengakses materi berikutnya jika materi sebelumnya sudah diakses atau sudah dikerjakan atau sudah dikumpulkan. Kemudian di sana setelah mahasiswa melakukan apa yang ditugaskan atau apa yang disampaikan dosennya di e-learning, itu akan tercentang atau akan ditandai secara otomatis ya. Dan di situ juga tanda ini atau centang ini bisa menjadi alat untuk mendeteksi ya, maksudnya, atau mengetahui mahasiswa ini hadir atau tidak di materi tersebut. Dan para mahasiswa yang menjelaskan tentang efektifnya dalam adanya penerapan e-learning selama ini.
ada beberapa masalah yang saya alami sendiri. Sudah sangat efektif. Jadi ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam proses pembelajaran e-learning yang bisa dikatakan tidak efektif. Kelebihan dari e-learning ini, yang pertama, kita bisa mempelajari materi yang diberikan oleh dosen kita kapanpun itu. Dalam penyimpanan tugas atau berkas yang ada di e-learning sudah benar-benar tersimpan rapi, yang mana di dalamnya terdapat fitur-fitur yang sangat menunjang kebutuhan mahasiswa di masa pandemi seperti ini. Kita dapat melakukan presentasi secara virtual, diskusi secara efektif, dan mendengarkan penjelasan dosen dengan baik. Kita sebenarnya mempunyai pengalaman 2 semester ini di e-learning Indonesia. Kalau yang semester sebelumnya itu banyak keluhan, misalkan akses yang berat ya. Bagi mereka, mahasiswa yang berada di pelosok desa ataupun mahasiswa yang keterbatasan akan sinyal internet akan mengganggu aktivitas pembelajaran mereka. Di aplikasi e-learningnya kita ada fitur untuk upload video, upload audio. Jadi ketika kita presentasi, ya kewalahan pematerian dari dosen kepada mahasiswa itu kurang efektif, dan mungkin menurut saya pribadi kurang lebih jelas karena dilakukan dengan via Zoom atau via Meet yang tidak melakukan tatap muka langsung. Itu membuat mahasiswa agak sedikit malas karena hanya mendengarkan saja, dan mungkin ada sesi pertanyaan itu hanya beberapa, tidak seperti yang ada di dalam kelas pada umumnya. Pertama dari alat penunjangnya. Ini banyak teman-teman mahasiswa pelajar lainnya dari alat ini masih kekurangan. Seperti apa? HP, laptop dan lain-lain. Kedua dari apa? Jaringan. Sinyal ini kalau di pelosok desa ini sangat sulit. Sampai-sampai di beberapa desa ataupun beberapa daerah ini menjadi PR bagi pemerintah pusat, daerah, dan kalangan-kalangan para pihak terkait tentang jaringan ini. Ketiga, tentang sistemnya. Sistemnya yang relatif masih lebih banking seperti itu, karena kita sulit untuk berdiskusi dengan lancar. Muflat Rasana, Musolihin, Kabar Unuja mengabarkan.